sebelum ke input maka ada rencana tadi, yaitu perencanaan secara keseluruhan. Jadi wirausahawan itu sudah merencanakan secara keseluruhan, kemudian siapa saja yang akan bekerja, siapa yang bertanggung jawab, dia sudah merencanakannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik sekalian, kali ini adalah materi kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita sebenarnya membahas tentang proses lebih lanjut dari prototyping. Setelah kita membuat prototyping, tahu tentang prototyping, kita harus tahu juga proses produksi dari prototyping tersebut. Proses kerja dari pembuatan prototyping tersebut. Tapi sebenarnya saya tidak membahas secara detail karena saya akan membahas secara prinsipnya saja. Sesuatu itu bisa dibuat dengan cara yang seperti apa alurnya, kira-kira kayak gitu. Karena apa? Karena saya yakin tidak, ketika saya membahas secara detail kemudian membahas tentang produk tertentu, bukan tidak mungkin itu tidak berguna sama sekali untuk kalian gitu ya. Karena yang akan berguna untuk kalian adalah cara berpikirnya, prinsip dari sesuatu tersebut. Itu yang akan berguna bagi kalian. Karena apa? Karena itu yang akan kalian gunakan juga ketika kalian menghadapi sesuatu yang lain, sesuatu yang hampir sama, dengan permasalahan yang hampir sama. Kemudian kalian menggunakan prinsip tersebut. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Kemudian kenapa kita harus mengetahui proses kerja pembuatan prototype gitu ya. Kenapa kita harus tahu? Karena kita harus sebagai wirausahawan ya, misalkan sebagai wirausahawan, dia harus mengetahui bagaimana rencana secara keseluruhan. Dia harus tahu bagaimana awalnya dan bagaimana akhirnya yang diharapkan. Kira-kira kayak gitu, singkatnya kayak gitu. Karena apa? Karena dalam proses kerja, dalam pembuatan prototype atau contoh dari produk, maka dia ada alurnya. Pertama, sebenarnya ada tiga, secara garis besar ada tiga. Pertama input, kedua proses, dan ketiga output. Itu gampang banget ya. Gampang banget kita ingat gitu ya. Dan jangan lupa untuk dicatat, karena ilmu itu ibarat adalah sebagai sebagai buruannya. Ketika kita sudah berburu kemudian mendapatkan hewannya, kemudian kita lupa tidak mengingatnya, maka itu sama dengan ketika kita sudah belajar kemudian kita tidak menulisnya. Itu sama saja, maka buruan itu akan hilang, maka buruan itu akan lari. Kira-kira kayak gitu. Maka ilmu itu yang sudah kita pelajari akan hilang. Itu sama. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke materi bahwa tadi ada input, ada proses, ada output gitu ya. Input itu adalah sebelum ke input maka ada rencana tadi, yaitu perencanaan secara keseluruhan. Jadi wirausahawan itu sudah merencanakan secara keseluruhan. Kemudian siapa saja yang akan bekerja, siapa yang bertanggung jawab, dia sudah merencanakannya. Di input dia sudah merencanakan apa, di proses dia merencanakan apa, kemudian di output dia rencana seperti apa sudah ada. Dan siapa yang bertanggung jawab di situ dan apa saja yang harus dicapai. Ada checklistnya gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu maka buatlah seperti itu. Ada checklist ketika kita merencanakan sesuatu.
Sehingga ketika kita merancang sebuah usaha yang baru, yang mulai dari awal, maka kita membuat prototipe dulu gitu kan. Maka kita sudah merencanakan segala sesuatunya. Inputnya dari mana, prosesnya seperti apa, outputnya akan seperti apa. Contoh, inputnya adalah bahan-bahan, alat-alat yang dibutuhkan. Maka ketika kita ingin membuat suatu produk, contoh adalah produk peternakan gitu ya. Kita ingin membuat nugget, maka kita butuh peralatan untuk membuat nugget. Kemudian membutuhkan bahan-bahan untuk membuat nugget. Kemudian membutuhkan pekerja untuk membuat nugget, atau kita sendiri yang akan bekerja. Kemudian prosesnya, kita sudah tahu bagaimana mempersiapkan bahan tersebut, bagaimana mengolah bahan tersebut dengan baik. Kemudian apa saja yang harus dihindari ketika mengolah bahan tersebut. Kemudian harus tahu proporsi resep yang baik, harus tahu atau mungkin mencoba resep mana yang akan terbaik gitu ya, atau mencoba beberapa varian dari resepnya. Itu dalam prosesnya. Kemudian dalam outputnya, maka tinggal seperti apa bentukan dari hasilnya, seperti apa kemasannya. Itu adalah outputnya. Kemudian selanjutnya maka lanjut ke pemasaran gitu ya. Kalau pemasaran itu karena ini prototyping, maka kita juga melakukan uji coba, melakukan uji konsumen, yaitu kita melakukan komunikasi dengan konsumen. Bagaimana testimoni mereka terhadap produk yang kita buat, bagaimana respon mereka terhadap produk yang kita buat. Itu contoh untuk produk makanan. Kemudian contoh lagi ketika yang dibuat adalah bangunan gitu ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di prototype gitu ya, di prototyping, materi prototyping atau gambaran awal. Ketika itu adalah sebuah bangunan, maka inputnya tentu bahan-bahan dari bangunan tersebut, kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk membangunnya, kemudian pekerjanya yang akan bekerja untuk membangunnya. Kemudian prosesnya tentu sudah direncanakan berapa hari kerja akan selesai, kemudian hari keberapa sampai tahap keberapa persen dan sebagainya. 50% sudah mencapai di hari keberapa sudah ada rencananya. Maka ketika tidak sesuai dengan itu, maka harus dilakukan evaluasi gitu loh. Kemudian outputnya tentu itu adalah bentukan dari desain, baik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Ketika 2 dimensi maka dia berbentuk flat saja. Ketika 3 dimensi maka dia sudah dalam bentukan bangunan yang sudah didesain semirip mungkin gitu ya, dengan skala yang benar, karena itu akan menjadi koreksi ketika memang tidak cocok. Maka ketika sudah menjadi bentukan 3D ataupun 2 dimensi, kita serahkan kepada konsumen atau calon yang akan menerima rencana kita, sehingga calon tersebut ketika deal maka kita lakukan pembangunan, kira-kira kayak gitu. Ketika tidak deal maka kita evaluasi lagi. Itu perbedaannya. Jadi ketika produk makanan dengan bangunan maka akan berbeda, kasusnya kayak gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah analisis terhadap pekerjaan apa ataupun produk apa yang akan kita sajikan, produk apa yang akan kita berikan, kira-kira kayak gitu. Jadi proses berpikir inilah yang justru penting buat kalian, bukan hafalan dari contoh-contoh produknya, bukan itu, tetapi cara berpikirnya. Jadi kita harus menggunakan otak kita secara maksimal mungkin. Menggunakannya yaitu dengan mengimajinasikannya, bukan dengan menghafal kata-katanya. Bukan menghafal kata-kata yang saya sampaikan saat ini, tetapi mengimajinasikan apa yang saya sampaikan sekarang ini. Jadi ketika kalian mengimajinasikan itu dan kalian menuangkannya dalam bentuk tulisan, maka insya Allah ilmu tersebut akan terikat. Ketika kalian membukanya kembali, kalian akan ingat kembali.
Begitulah sistem kerjanya. Dan ini bisa kalian gunakan untuk ilmu apapun. Yang penting bukan ilmu hitam, kira-kira gitu. Oke, sebenarnya secara simpelnya kayak gitu aja. Jadi proses kerja ya kayak gitulah. Ada input, ada proses, ada output gitu.